Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin nanya tentang kabar Amar Zoni yang saat ini ditangkap lagi dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pak Ustadz, salah satu yang dekat dengan Amar Zoni, mungkin menanggapinya seperti apa Pak Ustadz? Aneh aja kan dia udah di dalam, kalau ditangkap lagi kan nggak lucu kan. Biasanya kan selesaikan dulu yang lama itu vonisnya baru disidangkan lagi kan. Kan mesti Desember kata Amar udah mau keluar. Ini malah masuk ke apa? Ke Hmm. Nusa Kambangan kan tanpa pengadilan. Ini agak agak aneh sih menurutku sih, kapan baru dugaan kan. Amar tuh dia kirim surat kemarin 3 lembar bolak-balik di kronologis semuanya. Aduh sedih kok bacanya. Jadi ketika ada kesempatan untuk bela diri, si Amar didampingi pengacara juga nggak boleh. Sementara yang periksa dia kan polsek semua waktu itu. Jadi dia bilang banyak banyak kejanggalan lah bang. Makanya aku minta perlindungan hukum hukum kemarin ke Bang Hotman Paris, ke semua pengacara, kepada orang-orang yang punya kekuasaan untuk bisa membantu bantuan hukum biar Amar tidak dizolimi gitu loh. Dapat proses hukum seadil-adilnya gitu bang. Tapi untuk surat pucuk itu berarti Pak Ustadz dapatkan langsung dari Amar, Amar berikan langsung melalui Pak Ustadz ya Pak Ustadz Enggak, diberikan. dokter K yang antarin ke tempatku. Oh gitu. Ya terus mungkin ya Pak Ustadz kan pernah jenguk gitu waktu di lapas Hmm, masih di Jakarta Pak Ustadz. Mungkin ya. apa sih Pak Ustadz yang Pak Ustadz lihat waktu itu akhirnya bisa sampai diduga ya memakai lagi. Amar nggak Pak makai bang. Ustadz, Amar udah sembuh total bang. Itu kejadian bulan Januari. Dokter dokter itu ceritakan setiap dia jenguk dia bawa tes PM tuh tes urin itu dia nggak make. Dia udah sholat 5 waktu. Dia udah siap-siap mau keluar bang. Tahu-tahu diuji seperti ini kan kasihan aja gitu. Kalau menurutku sih kalau dia bersalah ya hukum aja. Tapi kalau dia nggak bersalah, dia bukan pengedar, bandar, jangan di framing dia sebagai bandar dan itu kan jadi fitnah. Kita semua berdosa loh. Apalagi media-media yang memberitakan dia bandar, sementara dia bukan. Itu baru dugaan aja bang. Dari berita kepolisian juga dugaan kan. Kalau dia bukan bandar dan pengedar itu dari inti suratnya itu dia bukan bandar dan pengedar dan juga ada beberapa part yang mungkin sangat sensitif. Aku belum publish surat itu karena ada pemerasan dari oknum minta duit dengan nominal yang besar dan sebagainya. Aduh, ya orang-orang tidak takut sama Allah ya. Sekarang bingung juga aku loh. Duit 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 aja. oh, oh oknumnya itu meminta kepada Amar Pak Ustadz maksudnya. Apa? Kenapa? Oknum tersebut minta minta duit kepada Amar Ya gitu maksudnya di Pak surat itu Ustadz. Amar menulis kronologis. Kalau dia Ya. dimintain duit kalau mau udah dipermasalahkan ini. Itu kan aku ketemu Oh, Amar kan berapa bulan yang lalu, kejadian bulan Januari. Betul selama bulan itu sudah nggak ada masalah kan. Tahu-tahu sekarang diviralkan, terus proses pemindahannya pun difoto, dikontenin kan nggak lucu itu kan udah udah melanggar SOP itu loh. Menurutku sih selama ini orang dikirim ke Nusa Kambangan kan nggak ada yang difoto-fotoin, emang nggak ada yang diviralin gitu. tapi Pak Ustadz mungkin apa yang membuat Pak Ustadz yakin gitu Amar sudah tidak memakai lagi. Mungkin waktu pertemuan di Pemakai itu lapas di kelihatan bang, Jakarta itu. pemakai pemakai itu kita kan orang lama bang. Teman-teman pemakai itu kelihatan dari kantong matanya, dari wajah-wajah yang kusam. Amar tuh bercahaya, Bang. Dia sholat di bawah waktu. Dia nggak pakai lagi. Dia benar-benar nggak pakai. Itu yang saya tahu aku waktu waktu di sana dicerita itu. Dia mau keluar Desember, Ustaz doakan gitu. Begitu. Mungkin apa sih mimpinya Amar Pak Ustadz setelah keluar dari di bulan Desember nanti Pak Ustadz Hmm. berdasarkan curatannya kepada Pak Ustadz, Kenapa? berdasarkan curhatan mungkin kepada Pak Ustadz dari Amar, apa sih mimpinya yang akan dia capai gitu setelah bebas bulan Desember sebelumnya Pak Ustadz?
Dan dia mau fokus memperbaiki diri lah bang. Dia nggak malah nggak mau jadi artis lagi, mau benar-benar mau fokus ikut dakwah. Jadi aku melihat gini bang, maksudnya entah apa kesalahan Amar ya, aku nggak tahu kesalahannya Amar ya. Ini masalah kecil. Kalau masalah besar kan yang memeriksa pasti yang gerebek pasti dari Mabes kan. Nah, minimal Polda lah. Ini kan cuma Polsek bang. Nah, dari Polsek kemudian beritanya jadi nasional sampai naik ke Nusa Kambangan. Sementara ponis belum kasus yang dugaan ini belum disidang. Terkesan terburu-buru nggak tahu apa sih maksudnya gimana dan perlakuannya dirantai kayak gitu. Aduh aku sedih banget tuh. Aku tuh jujur sedih nggak tuh ngeliat bang. Kasihan bang. Mesti kalau pecandu itu bukan dihukum mati bang. Tapi direhabilitasi, diobati. Orang sakit tuh bukan dihukum mati, tapi diobati. Ya, kita bunuh penyakitnya bukan orangnya. Ya, apalagi dari kementerian sekarang kan sudah memfokuskan untuk orang-orang yang terlibat yang pemakai difokuskan untuk direhabilitasi bukan di penjara. Nih, ada berita ini kepala BNN ya bilang pecandu narkoba kini lebih difokuskan untuk direhab bukan di penjara. Nah, ini udah viral, Bang. Ini dari Komjen Pak Suyudi bilang seperti itu. Sementara udah keputusan sidang pengadilan tuh Ammar itu adalah seorang pecandu dulu ya, bukan dia di penjara bukan karena dia BD, Bang. Nah, mestinya kan dia di penjara. Kalau di penjara kan ketemu ketemu BD. Kan di dalam banyak orang-orang yang beredar alat itu bukan rahasia umum lagi. Alat barang-barang itu beredar di dalam tahanan kan. Nggak tahu apa orang penjara nggak tahu apa nggak gimana polisi nggak tahu apa gimana. Tapi yang jelas kalau pemakai masuk penjara bang dikasih barang gratis di dalam sama sama orang-orang jahat itu. Gitu aja bang. Kalau menurutku sih Amar perlu dibantu, perlu didoakan, diberikan keadilan, proses hukum yang didampingi pengacara. Kemarin dia tidak boleh didampingi pengacara bang. Amar itu tiba-tiba tidak diberitahu pengacara, nggak diberitahu keluarga, santai ke tiba-tiba udah di Nusa Kambangan bang. Agak lain bang, agak lain. Itu aja sih. Jadi walaupun netizen udah kayaknya udah kesel banget gitu sampai 4 kali gitu, tapi sebenarnya Amar masih bisa dikasih kesempatan lagi ya Pak Ustadz ya Nggak ada di yang masyarakat. kan yang terakhir ini kan belum pasti juga bang, masih dugaan bang. Kita netizen Oh ya cepat-cepat juga. terpancing juga. Aku juga terpancing kemarin emosi juga bang. Aku pikir benar, ternyata pas dikirim surat aku baca kan, baca Bismillahirrahmanirrahim kan aku udah kirim tuh suratnya itu mau di post di mana-mana.